Oke guys, welcome to our podcast Cesio. Halo. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih di sini. Mereka benar-benar yang berjasa buat SMA gitu pada masanya. Ini ada Kak Konrad dan Kak Riri. Halo. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kak Konrad, Kak Riri ini, mereka itu adalah ketua OSIS buat Kak Riri dan ketua MPK untuk Kak Konradnya sendiri di tahun 2023-2024. Bener. Ya, 2023-2024. Nah, di sini kita bahkan membahas kayak ya gimana sih pengalaman mereka di OSIS dan sebagainya gitu. Tapi sebelum itu, pertama saya mau tanya dulu nih. Awal-awal kalian kelas 10 kan masih adalah COVID dikit-dikit ya? Iya. Nah, Masih COVID kalau nggak waktu itu ya? 6 bulanan COVID, 6 bulan baru. oh masih? Oh. Nah, pas kalian mau masuk OSIS tuh yang ngedorong kalian apa sih? Atau masuk aja gitu karena temen atau karena bosen di rumah atau Oke. Riri dulu. Aku siapa dulu. dulu terserah. Kenapa aku masuk OSIS waktu kelas 10 itu ya? Karena aku dulu jujur gak punya teman ya. Jadi kalau mau ikut-ikut teman juga nggak tahu ya gimana, nggak ada temennya. Kalau aku masuk OSIS karena aku nyadar kalau misalnya waktu COVID tuh di rumah terus gitu. Masa kayak gue masuk sekolah juga kayak pulang pergi doang gitu. Iya. Jadi apa salahnya coba buat masuk OSIS. Oh, pengen cari kegiatan jadi ya, Iya, cari biar kegiatan. asik gitu. Karena di rumah terus bosen juga benar. Betul. Buat Kalau gue sih sebenarnya ada makna tersembunyi sebenarnya di situ. betul. Oke, jadi sebelumnya gue kan sebenarnya untuk OSIS ini pengen cari relation lah, relasi. Ya, relasi. Dan sebenarnya di OSIS ini ya lumayan dapet lah OSISnya gitu, relasinya sampai kalau kalian teman-teman tahu sampai lanjut ke FKUB lah ya. Ya, Nah, itu kan buat ngebantu untuk relasi diri gue ntar pas lulus tuh gak kosong-kosong banget lah gitu. Mengingat kalau tujuan gue nih di luar ya, di pribadi ya gue pengen punya ya something usaha lah yang nggak mungkin dibangun cuma sendiri gitu loh. Dan salah satunya OSIS yang gue kejar gitu. Oh, jadi Bang Konrad, buat Bang Konrad sendiri dia pengen relasi, pengen nyari kenalan lah buat ngebangun usahanya dia nanti pas lulus. Buat teman-teman yang nggak tahu FKUB itu Forum Komunikasi OSIS Bogor. Jadi dia itu kayak organisasi yang OSIS sekolah itu gabung di situ, satu kota Bogor ya. Iya. Satu kota Bogor gabung di FKUB itu. Buat yang nggak tahu boleh cek IG-nya, cari sendiri. FKUB_official atau FKUB.official gitu. Nah tuh masih apa? Oke. Buat sekarang ini dulu nih. Kan kalian dari kelas 10 sampai kelas 11 tuh masuk OSIS ya? Iya. Nah, apa yang bikin kalian mau lanjut ke periode selanjutnya? Ke jenjang selanjutnya di OSIS. Kak Konrad dulu deh kan aku tadi dah. Oke. Ayo, Jadi dah. ini kenapa bisa lanjut 2 periode gitu ya? Singkatnya gitu ya. Singkatnya itu. So sebenarnya pandangan gue udah pas dari OSIS kelas 10 sampai ke kelas 11 itu udah lumayan jauh gue ngeliatnya. Kayak gue ngelihatnya untuk sampai ke dunia kerja. Soalnya kalau di OSIS itu gue ngeliat beberapa apa ya, ada aspek-aspek yang dipelajarin di pelajaran, dan itu buat gue itu kepake di dunia kerja gitu. So karena gue kan sekarang benar-benar terjun di dunia kerja ya, for your information aja, gue nggak lanjutin kuliah, gue langsung kerja, dan itu buat gue pengaruh banget untuk diri gue untuk bisa, intinya skill set yang lu punya tuh udah ready lah pas lu di dunia kerja. Itu yang membuat kenapa waktu itu gue bisa join 2 kali OSIS gitu, karena dari itu gue udah punya skill setnya gitu. Berarti dari Bang Konrad sendiri udah yakin nih kalau OSIS ini bakal ada ngebangun skill tersendiri. Yes, bener. Bener ya? Bener sih, gue juga ngerasa OSIS ngebangun skill. Kayak sebelumnya gue SMP OSIS juga, tapi nggak yang seberani itu ngomong di umum. Tapi sekarang kayak bodo amat gitu, pede aja. Relate banget sih menurut aku. Kamu juga aku relate banget. Karena kenapa 2 periode itu kan yang periode pertama itu kan kita jadi junior ya. Ya. Nah, aku rasa kalau misalnya kita naik lagi nih di periode kedua, itu tuh pasti tantangan, aktivitasnya, dan juga tanggung jawabnya itu lebih besar. Nah, itu kan membangun diri kita sendiri ya untuk jadi pribadi yang coba keluar lagi nih dari zona nyaman, udah keluar tapi makin keluar lagi. Jadi lebih ke apa ya, memperbesar tanggung jawab biar kita bisa merasakan rasa tanggung jawab besar tuh kayak apa gitu. Itu sih salah satu gue lanjut. Benar. Ya karena periode 1 ke periode yang lain itu kan beda cerita ya. Beda cerita di saat kita jadi junior
yang diawasin, diatur sama jadi senior. Senior yang ngatur. Jadi ngatur. Intinya kayak yang pertama itu kayak trial dulu nggak sih? Iya, kayak kita baru coba rasanya cobaan. tuh di keduanya gak sih? Bener. Intinya tuh ya, biasanya yang kedua. Rasa yang bener-bener ada tuh di kedua. Susah Periode senengnya itu bakal kerasa banget di Iya. yang keduanya sih. Mungkin, mari kita lihat nanti. Gue nggak tahu, gue baru nih baru masuk periode 2. Yes. Terus gini deh, Oke. buat angkatan gue ini sekarang nih, mereka sulit ngatur waktu antara belajar sama OSIS karena kadang ya mungkin adalah kayak suka jam kos kan gitu, suruh di spend Iya. apa. Nah gimana dulu adalah pasti angkatan Bang Horat kali ini juga kan. Bener-bener. Ini gimana gitu cara ngaturnya? Kalau cara ngatur waktu Ngatur ya. waktu ya intinya ngatur waktu lah, belajar sama OSIS. Kayaknya poin kita berdua pasti sama sih ya. Kalau aku pribadi ya, gimana ngatur waktunya kayak kita dispen. Jadi tuh kalau misalnya di kelas selalu usahakan belajar yang aktif, jangan pasif. Jadi kalau di kelas, kalau misalnya ada guru nih komunikasi, rajin-rajin bertanya. Jadi apa? Jadi kalau misalnya kita ketinggalan kelas atau apapun, kita tuh jadi kayak Nilai plus. At least nggak ketinggalan jauh lah. Iya, nggak ketinggalan jauh, dan juga kalau ada apa-apa juga gurunya gampang nih kita kayak komunikasiin karena kita udah deket nih, punya hubungan yang baik sama guru-gurunya. Kalau Kak Konrad gimana? That's right, bener sih. Cuman gue tambahin sedikit aja. Intinya present pada saat depan mata kalian gitu loh. Misalkan depan mata kalian OSIS ya kalian presentnya OSIS gitu. Gak usah diambil pusing pas Iya. lagi di depan OSIS. Pikirinnya yang Gimana ya lain kelasnya? ya. Intinya kalian pikirin yang di depan mata kalian. Memang boleh pikirin yang lainnya, cuman gak usah dibawa beban. Iya. Kalau kalian di sekolah, di kelas ya pikirinnya aja kelas gitu loh. Gitu. Sebenarnya enjoy aja sih. Kalau misalnya Bener. buat ngatur waktu mah, yang pasti sekolah itu nomor 1 ya Kak. Iya. Sekolah itu nomor 1. Tapi kalau misalnya ada kerjaan 2 kerjaan nih, cari dulu nih mana sih yang paling darurat buat dikerjain gitu. Misalnya, oh ada PR buat besok, abis itu ada tugas OSIS juga buat lusa ya. PR dulu Priority. dong, PR dulu yang dikerjain dong gitu. Prioritas. Prioritas. Jadi intinya semua tentang prioritas. Nah, tapi gini, jadi yang gua dapat tuh berarti kita pada saat di kelasnya benar-benar harus aktif kalau lagi jadi sebagai pelajar. Iya. Iya Nah, dong, bener lagi dong. OSIS gitu. OSIS. Nah, Jadi abis itu atur prioritas. akses prioritas. Jadi nggak usah misalkan kalian lagi kerja nih sebagai OSIS, nggak usah bebanin dulu lah yang pelajaran nanti dulu. Iya. Tapi kalau udah lagi belajar, Wah, harus baru fokus. belajar fokus. Iya Nah, dong. itu juga kalian harus ngebangun komunikasi sama guru gitu. Jadi kalau lagi di kelas misalkan guru lagi ngejelasin apa, tanya aja. Mau kalian misalkan samar-samar tanya aja udah. Iya, nggak usah takut kayak dibilang ih caper, ibu bodoh banget sih, nggak usah ya Nah, kan. bener banget tuh. Namanya juga belajar. Bener Nggak usah banget. takut caper. Bener Gak apa-apa, caper yang penting nilai lu tinggi. Yang penting lu paham gitu. Intinya pandangan ini agak sedikit di luar ya. Ya nggak apa-apa, lanjut. Pandangan orang tentang Santai. caper itu sebenarnya sih Santai. ya karena mereka nggak mau ya ini mereka yang bilang lu caper itu. Intinya mereka di zona nyaman mereka lah. Mereka nggak mau take action gampangnya. Hmm. Dia sendiri yang nggak normal. Orang yang banyak nanya itu normal. Ya Gitu. sebenarnya di dunia Iya sih. perkuliahan juga gitu, kayak Iya. kalau misalnya aku nanya kayak ih gila banget nih caper banget gitu-gitu, jangan sih. Menurut aku yang penting kalian dulu asupin dulu diri kalian dengan Yang penting pelajaran. diri kita apa ya dapat lah gitu apa yang kita mau dulu, baru pikirin orang lain bodo amat, biarin aja udah tinggalin gitu. Ya. Tuh ya. Tuh. Pokoknya Agak kasar. pokoknya yang bilang caper dia sendiri Jangan. yang ya, Oke. gitu oke. Jangan oke. Nah, menurut gue nih, kan kalian 2 periode nih OSIS, juga Iya. ketua MPK, iya, ketua OSIS, iya, banyak dong tantangan yang kalian jalanin. Pasti banyak, gue yakin karena gue ngalamin lah gitu. Walaupun belum ketua. Belum. Tapi kan kamu Semoga. banyak aktivitasnya kan. Banyak ya. Nah, dari selain yang tadi kalian cara memimpin itu manfaat gitu yang didapat, yang bener-bener kepake kayak misalkan di perkuliahan dan kerja. Oke. Kerja dunia kerja. Oke. Gimana Kak? Mau kerja dulu atau kuliah dulu? Kuliah dulu deh, kuliah dulu. Kuliah dulu. Oke, kuliah dulu. Kalau misalnya ikut organisasi itu pasti tantangannya kan banyak ya, dan mungkin di tengah jalan suka kepikiran, ih gue buang-buang waktu gak ya kayak gini, gue tuh capek banget gitu-gitu. Tapi sebenarnya kegiatan yang positif itu pasti akan berdampak kepada diri kita positif juga gitu, meskipun kita kayak gak ngerasa nih sekarang-karang, tapi ngerasanya pasti di kemudian hari. Kalau aku pribadi ikut OSIS ini itu tuh bener-bener tuh memupuk diri aku menjadi pribadi yang lebih baik. Aku ngerasa banget gitu, jadi pribadi yang mau belajar, mau bertanggung jawab, sama gak takut sama apapun gitu. Yang penting buat fokus ke diri sendiri untuk memupuk diri jadi lebih baik. Nah aku rasa OSIS ini yang
ngolah aku tuh. Jadi pas di kuliah aku tuh semakin berani untuk ngambil tanggung jawab, semakin percaya diri untuk ngobrol di depan orang gitu. Jadi kalau menurut aku OSIS tuh memberikan dampak yang signifikan buat aku, meskipun awal-awal tuh gak kerasa gitu, tapi di kemudian hari pasti kalian akan merasakan. Kamu juga bisa merasakan kesulitan itu. Benar. Siapa tahu? Oke. Kalau buat kuliah gitu ya, kalau Oke, buat buat kerja. kerja. Nah, kerja. Oke, ini karena kerja gue agak beda dikit dari orang-orang banyakan di luar sana yang kantoran atau segala macam. Karena gue kan sebagai guru pilates. Oh, Jadi gue ngajar klien ada dan juga gue ngajar guru baru. Nah, ngajar guru baru nih ternyata ada hubungannya juga. Ya, klien juga memang ada hubungannya. Yang dulu nih. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu Pilates itu apa mungkin? Ya, teman-teman Boleh mungkin dijelaskan? lagi cari di Google olahraga Pilates itu yang lagi lumayan trending sekarang ya. Dia kalau orang umum bisa bilang kayak yoga lah, tapi ini beda. Dia itu lebih ke arah pakai alat lah. Intinya Pilates gue ini beda lah di pasaran. Nanti kalian lihat-lihat aja. Boleh cari-cari di Google. Yes, Tapi yang gue denger-denger ya, Pilates itu katanya sakit badan ditarik-tarik. Gue nggak tahu. Enggak. Yang dengar-dengar aja. Oke. gara-gara menentukan diri itu, jadi kita jadi lebih aktif gak sih sekarang? Oke. Gak tahu Biar kita lebih- tanya guru Pilates nih, di sini. Biar kalian nggak penasaran, Ya, lihat Instagramnya apa ya? @imove_pilates IMOVE ya. Ada Underscore nanti di bawah. Pilates itu Pilates gue juga salah satu yang gue ngajar di situ. Kalian lihat-lihat aja di situ. Dan ya oke, balik lagi ke Balik topik. Gue kan ngajar dua nih, guru baru sama klien. Klien, oke. Pertama guru baru dulu nih. Ini benar-benar kepake. Jadi gue itu ngajar guru baru itu kan setiap hari kan harus ngejar waktu nih. Target dong hari ini selesai materi ini. Berarti harus ada target lah tiap hari. Iya itu Ada satu. tujuan. Benar. Semua harus ada target dong hidup. Gitu. Satu. Itu. Kedua tentang teamwork. Ini sangat-sangat penting sih buat teman-teman yang di sekolah mungkin belum pernah ngerasa teamwork atau apa sih teamwork mending gue sendiri. Ini kepake banget coy. Serius. Teamwork itu di kerjaan lu kepake banget karena beberapa itu pakai teamwork untuk biar kerjaannya cepat selesai. Benar, Gitu loh. benar. Makin banyak yang ngerjain, bisa bilang makin selesai, makin cepat. Bener. Kalau lu sendiri doang, lu nggak akan selesai. Itu dua. Terus yang gue megang 3 prinsip sebenarnya. Teamwork 1, kedua itu integrity. Teman-teman kalau kerja atau ini yang udah gue ngomongin sebagai tempat kerja ya. Dari sekolah kalian harus punya integritas. Integritas tanggung jawab, disiplin. Kalian harus sadar diri lah diri kalian tuh posisinya di mana. Kalau merasa kalian kurang, ya kalian belajar gitu. Nah, Belajar. OSIS itu yang ngebantu lu ya? Yes, bener. OSIS tuh kayak boostingnya lah. Kalau di game tuh kayak ibarat nitronya lah ya. Nitronya ya. Biar nanti pas kalian di kerjaan ya nggak ketinggalan banget lah kalian. Kalian udah adaptasi di OSIS. Dan satu lagi, tadi gue ngomong aspek teamwork, integrity, sama satu lagi achievement. Ini kepake di sekolah, kepake di kerjaan. Achievement itu kayak kalian tuh ya achievement mendapatkan penghargaan. At least kayak misalkan di sekolah kalian jadi sesuatu yang terbaik di bidang misalkan matematika deh gitu. Kalian harus bisa jadi bidang terbaik. Kalian harus pilih itu. Kalian harus bisa menjadi salah satu orang yang terbaik di bidangnya. Jangan sampai teman-teman jadi berantakan. Gue fokus ke sini terus ganti lagi ke situ, terus ganti lagi ke sini gitu. Kalian harus bisa pilih satu fokus gitu. Yeah. Jadi 3 poin itu yang gue pegang penting sih. Ya, tadi teamwork itu sangat-sangat kepake di OSIS sampai ke kerjaan. Integritas itu kepake juga di OSIS. Mungkin kayak kalian ngerasa banget ya. Ada, kerasa banget di OSIS. Makanya yang nggak ngerasa masuk. Yes. Yeah. Mau ngerasain, siapa tahu kan pengalaman baru. Tapi ini bukan masalah kayak konteks negatif ya. Untuk kayak wah capek, enggak. Ini kepake banget di kalian di dunia kerja, apalagi kayak usaha segala macam itu kepake banget itu. Iya. Ya. Nggak ngaruh konteks sih sebenarnya, karena apapun yang kita lakukan pasti ada capeknya. Karena lu belajar juga pasti capek. Hidup mana ada sih? Ada yang nggak capek. Tinggal pilih aja capek karena kita beraktivitas. Maju, beraktivitas. Capek, diem aja gitu. Nah, diem aja juga di kamar gitu. Capek nggak karena sih? nyesel tuh lebih sakit.
Waduh, capek nggak nyobain. Benar-benar. Gue kalau balik ke SMA lagi, gue bakal lakuin yang terbaik gue. Serius ini gue. Balik lagi. Banyak yang mau lu balik lagi Bang jujur. Ya. Serius. Bener-bener. Gue kalau balik lagi ke SMA, gue bakal lakuin yang terbaik semuanya. Gue bakal decisionnya berubah kayak gitu, bakal berubah semuanya. Karena apa yang gue rasain ini belum dapet yang terbaik. Gitu. Ya begitu. Oke. Dek, Waduh. berasa terintimidasi ya. Tapi jujur mungkin ya, menurut Bang Korat bukan terbaik. Menurut dia, versi dia itu nggak apa-apa. Karena setiap orang ada versi terbaiknya masing-masing. Tapi banyak anak MJ ini menurut anak MJ sendiri udah terbaik gitu Bang. Udah baik banget. Angkatan Bang Korat ini wow gitu. Angkatan kalian bisa dibilang. Mungkin wow, ini cerita di belakang sedikit kali ya. Ya boleh bebas. Dulu kita sempat apa sih ya? Hancurnya dulu sebenarnya. Seancur apa? Iya. Semua orang ada masa hancur ya. Itu dia makanya yang kita kasih lihat itu jangan sampai yang buruknya lah. Ya. Kita harus kasih lihat yang terbaiknya lah. Orang itu nggak akan peduli dengan proses lu. Orang-orang itu pedulinya sama hasil itu. Betul sih ya. Itu. Gitu sih. Oh. Pokoknya itu dia. Yes. Gitu. Jadi nggak usah peduliin dulu sama apa yang dibilang orang. Yang penting lo kerjain hasilnya dulu gitu yang lo ambil. Oke, lanjut nih. Kan tadi dari pengalaman kalian ya, yang kepake di dunia kuliah dan kerja. Yes. Menurut kalian nih, kalian bisa nggak apa kayak ngasih gitu motivasi yang buat anak-anak nih yang misalkan malas tadinya masuk OSIS atau ragu buat masuk OSIS, siapa tahu dengan motivasi dari kalian, dari kasih kata-kata lah gitu. Bebas, Gimana? siapa dulu? Kata-kata. Atau mau digabung? Kalau gue ya, Boleh. gue ya nggak ada motivasi di ini. Sumpah itu cuma kayak boosting awal doang. Itu lu kalau cuma kerja atau sekolah karena motivasi, lu cuma kuat berapa lama, sehari 2 hari, habis motivasi lu nggak kerja nggak sekolah gitu. Itu nggak ada motivasi kalau buat gue ya. Jadi Itu nggak ada gimana Kak, motivasi. kalau buat boosting anak-anak buat masuk Nah, gimana? kalau boostingnya Nih, gimana? Kalau lu harus ngerasain dunia kerja dulu baru lu tahu OSIS itu seberapa penting sih. Lu kayak mungkin buat teman-teman yang SMA kan nggak bisa belum bisa langsung kerja ya. Mungkin teman-teman bisa kayak coba dulu deh usaha gitu. Itu bakal itu ya butuh juga skill set yang dari OSIS, manajemen waktu, Ya betul. tanggung jawab, integritas. Mungkin kalau teman-teman yang usahanya sama keluarga ya teamwork ya sama keluarga gitu. Itu bakal pakai banget. Intinya OSIS itu kayak ngebentuk skill set kalian lah, gue bilang tadi gitu. Kalau motivasi lu harus ngerasain dulu sih susahnya cari duit, susahnya kerja di luar sana, lu kuliah juga susah gitu. Gue nggak ada yang bilang gampang, soalnya susah. Lu kalau sekolah masih bisa nyaman-nyaman sih belum tahu deh gue. Ya mungkin lu usaha bareng keluarga lah, tapi lu juga harus bisa jaga cuy itu usaha bareng keluarga. Itu ya, ini gue ngomong belak-belakan. Belak-belakan aja, santai di sini. Ada editor. Ya. Oke. Mau Nih, kasar misalkan kelepasan. Kuliah. Gimana? Aku sih sebenarnya masuk OSIS dan OSIS itu ada plus minusnya ya. Jadi kalau misalnya emang nggak masuk OSIS, ya perbanyak diri untuk lebih beraktivitas positif aja. Tapi kalau misalnya masuk OSIS, aku jamin kalian tuh pasti akan merasakan satu hal yang baru dalam hidup kalian. Dan pastinya itu akan berdampak positif juga ke depannya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat SMA kalian itu lebih berwarna, lebih sibuk hal-hal yang positif, dan coba berelasi dengan baik, kalian bisa masuk OSIS sih. Dan aku jamin itu pasti kalian akan mendapatkan sedikit ataupun besar pasti dapat. Apalagi SMA tuh masa-masa terakhir sekolah sih. Iya, jadi Wah, sedih banget. main sama temen seimbang dan OSIS juga seimbang tuh, mantep SMA-nya. Nah, masuk. Gimana perasaan kalian pas lulus? Nah, ini tadi Kali gua terakhir bilang, sekolah. Gue mau bilang tadi, aduh. Pas masuk. Gimana nih Sumpah. Kak Konrad? gue tiba-tiba kayak ngerasa kayak gue pulang kerja capek banget kayak ngeliat status ya anak-anak MB. Kayaknya seru banget nih. Iya, Ya gue tahu sih yang kalian rasain hadapin tuh mungkin nggak se-oke di status kalian, cuman Ya. itu nggak bisa diulangin lagi gitu. Lu sekolah masih bisa sama teman bareng, lu pakailah kesempatan itu sebaik mungkin, Iya. seoptimal mungkin. Lu join kayak apa, kayak jadi paskib, kayak OSIS, kayak lu kalau bisa push sampai maksimal mungkin. Jangan kayak ya udah deh asal SMA asal sekolah aja. Enggak sih, kalau gue enak cuy, itu masa-masa yang nggak bisa diulang. Bener. Diringin kegiatan ya. Gitu. Iya, Iya. jadi
kalau gue sih kalau misalnya udah keluar dari SMA ya, jadinya jadi kayak sepi, habis itu kayak sedih, kayak nggak bisa ketemu sama teman-teman kayak pada biasanya gitu, ngobrol-ngobrol, main-main. Mereka udah sibuk dengan dunianya masing-masing. Jadi menurut aku dan aku pasti Pak Konrad juga pasti setuju dan kalau pasti setuju nih ya. Setuju bang. Di SMA itu pasti SMA kita harus lebih itulah senang-senangnya tuh lebih dirasa, sakit-sakitnya dirasa, karena kan kita nggak bakal bisa ngulang lagi masa ini. Jadi nikmatin aja, enjoy aja, pusing karena tugas, karena ulangan, pusing aja. Nanti akan berlalu juga. Nanti akan lewat masa-masa kalian pusing gitu intinya. Iya. Jadi sebelumnya gini nih, haus gak sih? Capek. Aduh, sorry. Haus banget. Ada Boleh. inisiatif buat menyediakan gitu. Ada yang nyiapin ya harusnya. Aduh. Gimana ada tim? Ini nggak apa nih ada itunya? Udahlah nggak apa. Apa aja ntar. Thank you. Nah ini ada dingin, aman kan dingin? Aman lah ya. Enggak, saya Nggak, lagi ini, lagi ngurangin gula. everyday air putih. Oke, air putih. Paling sehat itu air Sehat, putih, air guys. putih, guys. Oke, nah ini lanjutnya nih. Udah lama juga mungkin ya, bosan dengernya. Kita ada sesi JPM. Tahu nggak sih JPM? Belum tahu gue. JPM itu adalah jawab pertanyaan Mayorians. Jadi Oke. ya kita Sorry nih nih. punya channel gitu. Nah, jadi anak-anak SMA MY ini sendiri siswa-siswanya itu ngasih pertanyaan lah buat tamu podcast selanjutnya gitu selalu setiap hari. Nah ini ada yang pertama nih ya, pertanyaan pertama. Halo Kak, punten orang Sunda, izin bertanya. Ini formatnya mantap ya. Menurut Kak Konrad, kriteria calon pengurus OSIS seperti apa sih yang dibutuhkan untuk membantu memenuhi visi dan misi SMA Mardiwana? Bagus banget pertanyaannya. Oke. Mendalam banget ya. Mendalam banget. Lu harus bisa kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Itu tiga itu. Lu kalau nggak bisa ketiganya itu minimal lu kerja keras deh gitu. Kalau lu kerja cerdas doang, kadang lu licik sumpah. Lu harus bisa kerja keras dulu, itu basicnya satu dulu deh. Lu bisa harus kerja keras, lu ada kemauan untuk ikut bareng-bareng temen, karena OSIS itu kan rame-rame ya, bukan sendiri. Jadi lu harus bisa berbaur satu sama lain, harus bisa kompak satu sama lain, itu penting karena kalau kalian nggak kompak itu bakal berat banget kerasanya, bebannya yang harusnya 10 orang jadi cuma 2 orang, 3 orang, itu bakal kerasa banget. Dan itu harus itu ya gue bilang kompak dalam kerja keras lah, itu harus penting banget. Soalnya kriteria yang lain kayak rajin segala macam, yes memang perlu, cuman kalau nggak ada kerja keras, nggak ada kemauan ya percuma gitu. Benar. Harus balik lagi itu ya, 3 itu tadi. 3K guys, kerja keras, kerja cerdas, kreativitas. Tuntas. Oh tuntas, kerja tuntas. Kreativitas juga oke. Kreativitas Ya, juga boleh, 4K boleh. berarti nambah. Ya, kalau kalian di segmen kreativitas ya, Nah, Segmen lain juga bisa lah Iya, menumpahkan iya, iya, kreativitasnya. buat Ini kan event-event. di sini buat Kak Konrad ya. Tapi dari kali ini juga nggak apa-apa, boleh. Kriteria calon pengurus OSIS. yang pertama ada kemauan juga, bertanggung jawab, dan apa ya? Ya udah sih, 2 aja sih sebenarnya, kemauan dan bertanggung jawab. Intinya kalian mau maju, masuk aja udah keluar dari zona nyaman. Ribet gini gua. Dan Sama kalian kalau dikasih tugas juga tuntas Kayak Pak Konrad tuh bilang. ngerjainnya, pokoknya apapun yang udah kalian mulai harus diselesaikan lah Iya. gitu. Betul. Nah kita lanjut nih yang kedua. Oke. Halo Kak, izin bertanya. Ada nih buat Kak Riri juga. Oh enggak, dua-duanya. Apa sih tanggapan Kak Riri dan Kak Konrad terhadap calon pengurus OSIS yang cuma pengen numpang nama? Sebelumnya terima kasih waduh. Kak, katanya gitu. Gimana Ri? Gimana dulu kita? Ada yang pengalaman numpang nama? Aduh, Kalau ada misalnya sih. mau tahu ya, orang yang numpang nama itu sebenarnya sangat amat menjadi penyusah dari Beban. Ya beban. Udahlah, beban lah, udah nggak usah di. Beban bagi tim gitu ya, karena apa? Cuman pengen dilihat aja padahal aslinya nggak kerja. Nah itu lebih baik Anda semua yang seperti itu janganlah bergabung ya ke OSIS, karena Kayaknya setiap angkatan ada. cuma juga sih buat apa buat apa kayak nama doang. Nama doang, tapi Padahal- lo nggak ada kerja, nggak ada isinya di Dan dalam orang-orang tuh. juga pasti ada lah beberapa yang tahu kalau Ada. nama cuman pengen itu doang, pansus doang. bukan Kayaknya nama malah aja. nggak cuma beberapa deh. Lagi pula juga buat apa sih gitu? Buat apa? Ha? Numpang nama, nggak guna lo. Numpang nama nggak ada isinya. Iya. Cuma Nanti juga kalian beres juga udah beres, udah nggak ada tuh, apa-apa. tergiliran tanya pengalaman, ih nggak Nah, tahu iya. apa ya pengalamannya.
Nah, kalau gua belak-belakan nih, lu sumpah beban gitu. Emang beban bener ngaku. Bikin dosa serius. Woi. Bener ini Beneran gua belak-belakan belak-belakan nih, gua belak-belakan nih. Nggak Kalau apa. kalian numpang nama doang kayak bikin beban teman-teman yang lain tuh bikin dosa serius. Gimana kalau rasanya kesel sama orang? Marah-marah kan pengennya? Pasti sih marah Itu di kan? dalam hati. Iya bikin dosa. Bukan soal kayak gimana ya. Serius lu bikin dosa orang gitu. Bebanin. Belak-belakan aja, orang-orang jadi kesel juga sama lu karena lu nggak mau kerja gitu, nggak mau kasih value-nya ke orang-orang gitu, lu bikin dosa coy. Bukannya memperbanyak tapi ngebantu, ini memperbanyak Iya. beban. Itu Iya. kayak balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi Iya. daripada numpang nama, kita tuh ya OSIS membutuhkan satu yang mau dan dua yang mau bertanggung Tuh. jawab. Jadi Mau yang numpang tuh. nama itu tidak bisa. Udahlah, nggak usah ngapain numpang nama ya. Kalau motivasi kalian itu di pertama, tapi bisa kalian ganti. Siapa tahu ya juga ya gitu. Numpang nama nggak ada isinya. Siapa tahu yang mau Ganti- masuk yang ganti rubah lah, motivasi. ganti pola pikir. rubah, apa mindsetnya Pola rubah lah. pikirnya ya, Pola pikirnya mindset. rubah gitu. Dan nih yang nonton misalkan mikir, aduh apa cuma coba-coba deh, ya boleh kok coba-coba, tapi ya jangan sampai coba-coba cuma numpang nama doang. Iya. Nama, benar tuh. Gak apa-apa guys. Ini disclaimer, gue juga awal masuk OSIS Coba-coba. itu coba-coba. Iya. Karena jadi tadinya gini, ada satu teman saya, nggak usah saya sebutin lah. Dia bingung nih mau masuk OSIS apa enggak karena dia nggak ada di SMP-nya, nggak masuk lah gitu, nggak ada pengalaman. Dia masuk OSIS. Wah. Awalnya saya ngomong, dia awalnya ragu kan mau masuk OSIS apa enggak. Saya ngomong lah, lu masuk, gua masuk. Dia masuk beneran, masuklah dua-dua. Kayaknya Udah. tahu siapa deh. Ya harusnya tahu, ya harusnya tahu. Sebenarnya kalau misalnya coba-coba juga nggak apa-apa sih, itu fine-fine aja Gitu. Bang. Fine-fine aja gitu. Balik Hal- lagi ke kayak value-nya iya, itu, mau bisa kerjanya dilihat dari nggak. dari dia, dia bisa bertanggung jawab. Dan ujung-ujungnya ya, karena gue udah masuk mau nyemplung, ya kali gitu gue tinggalin. Iya, Kan Pak. nggak enak juga kayak yang lain. Ya, kerjain aja gitu. Mau lagi susah misalkan, udah kerjain aja apa adanya lah gitu. Lanjut. Tanya berikutnya. Oke. Buat Kak Konrad, gimana sih rasanya kerja di usia muda? Oke. Gua Gua dulu. intinya nih. Tapi sebelum itu sebenarnya Kak Konradnya ada kuliah juga kan? Di Gue sebenarnya ngambil kursus Pilates itu selama 5 tahun dan ya Berarti dari awal banget ya udah. Pilates. ya sebenarnya tapi gue kerja dulu sambil kursus sih segitu sebenarnya. Berarti Dan emang udah gue kerja. dibiayain sama perusahaan gue gitu. Itu guys, enaknya deket Pilates tuh kalau gue bayar sendiri lumayan mahal kayak kedokteran lah, gue nggak sebut. mahal ya, per sesinya aja mahal gue lihat ya. Sertifikasinya gue nggak perlu sebut lah berapa kali tadi Harga per sendiri sesinya yang- aja mahal. yang secara langsung ya, karena tapi di Google tuh murah-murah gitu. Gimana Oke, rasanya? rasanya satu pusing banget, nggak ada Pusing. no debat pusingnya. Tuh lo dikasih tanggung jawab yang super banyak, apalagi gue tuh kerjanya bukan di kantor, bukan yang depan komputer. Gue tuh depan bener-bener real klien yang ngegaji lu ibarat kata ya. Dan kliennya kan lumayan lah, maksudnya standarnya ya lumayan tinggi ya. Gue kalau ngomong tentang Pilates, lu harus bisa kasih yang terbaik diri lu ke dia, presentnya itu harus bisa kasih yang terbaik. Karena kalau lu nggak bisa terbaik, lu akan mati cuy, mati. Kliennya lu gila, itu lu pusing, itu tekanan dari owner pasti dong. Itu udah biasa sehari-hari lah ya. Klien nih, this is the realnya. Kalian kalau misalnya kayak kerja bener-bener ngerasain susahnya cari uang tuh kayak gitu. Ya susah ya cari uang tuh. Ya. Susah. Ngeliat orang tua, ngeliat koko tuh kayak Mhm. gimana nih kayak pasti susah banget ya. Ya, bener. Ya, mungkin gue nggak ngerasain. Bersyukur sih, gue umur 18 bener-bener baru lulus sekolah 2 bulan langsung dapat kerja dan ya ini grateful juga karena gue kan sebelum lulus juga udah pontang-panting pengen cari kerja, OSIS lah gue geber terus lah. Pokoknya ya itulah, balik lagi ke sebelum-sebelumnya, proses yang kalian lakuin itu apa sih sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang orang-orang lihat gitu loh. Gitu. Mungkin orang lihat, kayaknya lu hoki banget lu, dua bulan lulus langsung dapat kerja, sebulan lulus dapat kerja lu. Kagak cuy, Ada usaha gue di balik inget itu. banget di atas tuh, gue pas lulus abis ngerjain TIK gue liat scrolling kerja cuy. Ada usaha di balik Iya. itu teman-teman. Itu Nggak belum gampang. lulus gue cari, gila. Gue bilang hoki ya. Tuh, guys, jadi yang buat ngelihat misalkan sekilas dari story Instagramnya mungkin ada yang follow. Yes. Ya, Itu- jangan lupa follow ya. Ya mungkin happy gitu dilihatnya ya, lari pagi apa, gue juga ngeliat. Tapi di balik itu berat. banyak Banyak tantangan. Yes,
susah. Apalagi yang kayak PTN ya, nah, kelihatan ya. Iya buat Jadi berat ya kalau abis lulus dari SMA pasti berat banget tuh. Berat. Orang-orang nggak ada yang tahu proses belajarnya gimana ya. Nah ini kan kerja di usia muda, nggak apa-apa deh. Ini sebenarnya JPM udah habis, tapi gue mau nanya pribadi buat Kariri, gimana rasanya pas masuk PTN gitu? Kayak first time banget masuk, feelnya apa gitu rasanya? Kayak gimana? Feelnya kayak biasa aja sih sebenarnya. Waduh. Wih, ngeri biasa ya, orang pinter Mungkin emang udah ya, terbiasa orang dengan terbiasa dengan achievement, dengan ya. Enggak lah, jadi kayak sebenarnya tuh kalau kalian tuh awal kayak ini pengen banget, Ya. tapi pas udah kesampaian pada akhirnya juga oke. Ya Oke. just like that gitu. just oke, Dan nggak tahu. kalian tinggal jalanin, ternyata susahnya tuh udah kerasa Susahnya, sekarang oke. kayak pas udah perkuliahan, ambis-ambis dan kompetisi yang lainnya. Jadi menurut aku enjoyin aja sih semuanya. Jangan sampai terlalu kita tuh jangan sampai terlalu berharap banget PTN, tapi ya udah nanti akhirnya juga sama-sama berjuang. Tuh, kode tuh. Kode. Ya buat kalian Ya. gitu sih. Ya buat anak kelas 12 sekarang ya mungkin Iya, ya, siapa anak tahu kelas sekarang. semangat Iya. untuk PTN-nya. Ya dan santai aja tapi semangat santai juga. Santai tapi semangat. Oke, JPM-nya udah habis. Nah, nggak apa-apa Mas Tufta. Nggak. Tapi ini kreatif banget loh. Itu tim kreatifnya sendiri ada dari OSIS. Mantap. OSIS. Nah, itu kan dari tadi gue mulu nih yang nanya buat pertanyaan dari OSIS. Mungkin dari Bang Konrad dan Kariri ada yang mau nanya tentang ya mungkin sekarang sekolah kayak gimana, suasananya atau apa? Ada pertanyaan mungkin yang mau diajukan bebas. Anak-anaknya sekarang asik cuy. Kelihatan. Asik katanya kelihatan. Sering buka nih IG Mayor nih. Asik main lu. Sering buka IG Mayor nih. Siri Dulu datang kali Iya. sekali. Dan aku juga ngerasa sih mereka tuh lebih kreatif banget ya. Iya dibanding Kayak kita. bener-bener Gen Z banget gitu loh, kayak bener kreatif. Iya. Semoga aja di dalamnya juga kompak banget ya. Yes. Terus gimana sekolah? Apakah mendukungnya lebih kuat atau enggak? Doa gue sih harus bisa. Ya oke lah, oke lah. Kayaknya Berarti jalannya aman-aman aja nih ya. masih aman-aman. Kadang ya jalan nggak ada yang aman lurus, tapi begitu ada lah. kerikil sedikit lah Pasti ya. ada lah, pasti ada lah. Yang di belakang ketawa-tawa nih, pasti ada lah. Apa ya kayak susahnya mah pasti ada di setiap ini. Nggak mungkin langsung lancar aja gitu. Kayak mau ada kegiatan apa pasti ada yang hambat entah dari dana atau apa. Tapi masih tetap seru kan ya? Seru, kalau seru mah seru pasti itu. Jangan dipikirin negatifnya lah. Negatifnya buang ya walaupun pusing. Stop pikirin yang kalian nggak bisa kendaliin lah itu. Iya. Kalian mesti pikirin yang kalian bisa kendaliin, yang take control itu kalian harus bisa itu kontrol tuh. Bisa kontrol ya. Ya. Mungkin kalau pesan terakhir mungkin ya yang aku pengen tuh semoga aja OSIS sekarang sama OSIS Ya. depan itu tetap semangat dan juga intinya apa yang kalian tanam itu yang akan kalian tuai meskipun nanti susah jalannya mungkin nanti tapi pasti aku yakin kalian tuh akan menjadi pribadi yang baik banget ke depannya. Tuh, pasti ada pribadi Pasti yang akan ada gitu. yang kalian ambil lah dari kesusahannya. Tuh, jadi susah apapun adalah apa ya yang diambil yang diraih gitu, yang kalian panen. Betul. Mungkin ada lagi? Udah lah. Udah. Cukup lah. Udah cukup panjang, bosen juga dengerin ya. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa nonton episode Mayor yang nextnya mungkin akan ada lagi. Kita nggak tahu. Oke. Terima kasih kepada Kak Konrad dan Kariri yang udah mau datang menyempatkan waktunya untuk kesini. Oke, dengan ini kita tutup episode kali ini. Dadah.